Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini di rumah kami, kediaman kami, luar biasa kedatangan para santri pecinta Al-Quran dan sekaligus sudah menjadi guru ya, guru-guru Al-Quran dari TPQ Al-Amin. Mana Mas Agus? Simorjo Sari B Gang 8 nomor 8. Itu wolu-wolu ya, wolu-wolu. Baiklah, ada Ustadzah Sani, ada Ustadzah Rahma, ada Ustadzah Sopo iki? Nisa, ada Ustadzah Sarah. Tapi bukan Juni. Ini Sarah lagi. Yuni Soro. Dan ada Mas Bagus dan adik Kori ya, Kori dari kita. Ya, alhamdulillah di hari ini, hari Ahad, tanggalnya 28 Maret 2021 Miladiah. Ya, untuk kajian kali ini akan saya sampaikan di surat 25, namanya surat Al-Furqan, ayatnya yang ke-74 yang biasanya kita buat doa. Ya, ini doanya Mbah Nabi Ibrahim alaihissalam supaya diberikan istri dan anak-anaknya ini menjadi generasi-generasi yang soleh dan solihah. Ternyata doanya Mbah Nabi Ibrahim diijabah betul ya. Kemudian setelah lama nggak punya anak, yang namanya Mbah Nabi Ibrahim itu kemudian disuruh apa itu? Karena nggak punya anak, istri yang pertama namanya siapa? Sarah ya. Loh, ini mau siapa? Sarah. Oh, Saroh ya. Oh, Saroh ya. Saroh nggak punya anak lama gitu ya. Terus disarankan sama Bu Saroh supaya nikah lagi dengan Ibu siapa? Hajar. Nah, akhirnya punya anak namanya Ismail. Akhirnya punya yang Bu Saroh juga punya anak namanya Ishak. Akhirnya Ishak Yakub. Dari keturunan Ishak dan Yakub itu disebut Bani apa? Bani apa ri? Bani Al-Amin yo wis. Bani Israel. Nah, yang suka jalan waktu malam. Kalau sampean waktu pagi, bukan malam. Jadi Bani Israel itu keturunannya Mbah Nabi Yakub alaihissalam, termasuk yang punya anak ganteng yang dibuang di sumur itu loh, namanya Nabi Yusuf. Nah, itu Bani Yakub. Lah, dari Nabi Ismail kemudian turunlah yang namanya Nabi Muhammad SAW, sehingga disebut Bani Israel Ismail, keturunannya Nabi Ismail. Nah, dari itulah akhirnya terjadilah rebut-rebutan, akhirnya sampai nggak akur ya, yang namanya Yahudi Nasrani itu karena dengki ya. Loh, Nabi ini kok dari Bani Ismail, kok nggak dari Bani Israel. Nah, sampai sekarang ngerti Yanas sampean? Ngerti Gus? Yanas Yahudi Nasrani Nanas Yahudi Nasrani ya, nanti dilihat. Baiklah, akan saya baca, dengarkan baik-baik. Coba saya baca, kemudian sampai tirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ayo sama-sama. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina
ذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ayo sama. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ada yang punya artinya? Hah? Ada? Ada? Silakan baca yang keras. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita itu nanti jadi imam ota. Apa? Imam ota. Orang takwa. Itu imamnya onta, serotuk onta. Apa? Imamnya onta. Jadi ini kari. Lah apa Pak ado-ado njong Diryorejo nek Bonbin po ndelok onta jadi ini kari ngono. Ya, dan orang-orang yang berkata di sini maksudnya berdoa ya, orang-orang yang soleh itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita lihat maknanya. Di antara sifat hamba Allah ialah mereka selalu bermunajat. Bermunajat itu apa? Berdoa. Ya, bermunajat. Jadi kalau kita sebagai ayah, sampai sebagai istri, ada sebagai guru, sebagai santri, semua harus berdoa. Lah doanya ini untuk diri dan juga santri-santri. Jadi santri ini supaya jadi guru sing apik, ya, dan memohon kepadanya agar dianugerahi keturunan yang soleh dan solihah. Robbi habli minas solihin. Surat apa itu? Ada yang tahu? Rarong kata ngapal. 37 ayat 100, famili 100. Ya, 37 itu as-sofat. Ya, ayat 100. Robbi habli minas solihin. Mbah Nabi Ibrahim ndonga ning Gusti Allah jualuk anak soleh-solehah itu. Ya, itu doanya. Sampeyan tiru ya, agar kalau punya anak nanti jadi soleh solihah. Istri dan anak-anaknya benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan, karena keluarga mereka terdiri dari orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang demikian akan bertambah banyaknya di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu tadi. Jadi sebetulnya dunia ini bisa baik berawal dari apa? Rumah tangga yang baik. Gak mungkin Indonesia jadi baik kalau rumah tangganya nggak baik. Jadi gitu. Terakhir, di samping itu mereka bermunajat kepada Allah agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertakwa seluruhnya. Tuh kabeh ya, setelah jadi soleh-solehah dikongkon jadi orang bertakwa, menjadi penyeru manusia untuk bertakwa. Apa jenenge penyeru itu? Mundur, maju. Mana nih kalau juru parkir? Apa penyeru ku jenenge? Pendakwa. Kalau lanang jenenge apa? Dai. Nek wedok? Daiyah, penyeru ya, saudari. Ya, marilah kemari menjadi penyeru manusia untuk bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan meneranginya dengan petunjuk dan hidayah, sehingga mereka ingin sekali supaya orang-orang yang bertakwa dan mendapat petunjuk kian lama kian bertambah juga. Jadi wakil akhirnya ya,
yang titik tok ya, Nabi Ibrahim sama Bu Sarah, Nabi Ibrahim sama Bu Hajar, akhirnya suwe dadi sakmene kae ya. Keinginan mereka agar anak cucu dan keturunannya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukanlah karena ingin kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi semata-mata karena keinginan yang tulus ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Juga bertujuan agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangannya. Nah, kayak Mas Bagus, dua anak Kori iki, ya. Mbak Rahman dua anak, aku yang dua anak. Lah pengen supaya apa jenenge melanjutkan perjuangan. Makanya yang belum nikah segera nikah. Tapi gak oleh nikah dhewe dosa. Kudu gandengane, Pak. Nah, kudu tak kenal maka tak kenal maka tak sayang saya. Ta'aruf sayang piye? Tak kenal maka ta'aruf. Bojone disayang. Wong tak kenal disayang sentut otak. Bagus ya. Iso beki temen. Ya, kalau tak kenal ya ta'aruf dulu lah, kenalan dulu sapa jenengmu, omahe ndi, paham sapa jenenge, agamamu apa. Aja langsung kenal jatuh cintrong, lali daratan, lali lautan, kleset akhirnya ya. Agama buta, Pak, makanya agama utama ya, agama utamanya ya, dan juga bertanggung jawab. Terakhir, selanjutnya perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian walaupun mereka sendiri telah mati, tetapi mereka tetap menerima pahala perjuangan anak cucu mereka sesuai dengan sabda Nabi, apabila seorang mati maka putuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah yang dapat dimanfaatkan, ilmu yang ilmu pengetahuan yang ditinggalkan, ilmu bermanfaat namanya, yang dapat diambil manfaatnya oleh orang lain sesudah matinya, dan anak soleh yang soleha dan solihah yang selalu mendoakannya. Ya, satu apa nanti? AC, apa AC? Amal jariah. IB, ilmu bermanfaat. Das, doa anak solih dan solihah. Bukan mukodas, das. Gak tedas. Ya kudu digodhog sing empuk, gak tedas. Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Terakhir, demikianlah 9 sifat baik yang dimiliki oleh hamba Allah yang Maha Pengasih. Bila sifat-sifat itu dimiliki oleh seseorang, maka mereka berhak dapat julukan demikian itu. Orang-orang yang mendapat julukan pasti akan disayang Allah, dan di akhirat nanti akan mendapat karunia dan rahmat yang sangat mulia dan besar. Jadi ini diawali tadi dari surat 25 ayat 60 mulai dari namanya wa ibadur rahman. Coba Gus baca Gus yang 60-nya Gus. Banter Gus. Yang wa ibadur rahman itu loh. 6 berapa? 60 tak? Ada wa ibadur rahman 60. 25 ayat 60. Wa ibadur rahman kita. Wa ida. Yang wa ibadur rahman ayat berapa? Ya ada Rahman, ada Ibadur Rahman. Ayat berapa? Ayat 63. Oh, dari 63 maksud saya. Ya, dari wa ibadur rahman sampai ke terakhir tadi 74. Itu adalah ciri, ada 9, nanti ada 9 sifat. Nah, itu tolong nanti dimiliki. Coba Gus, satu ayat 63 Gus. Baca yang keras Gus. Ta'awun basmalah terus subhanallah Gus. Ayo Gus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Nah, saya yang menerjemah nanti gantian ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Hati rendah hati bukan tinggi hati. Apa meneh? Apa? Darah tinggi malah repot. Ya berjalan di muka bumi dengan darah tinggi, apa darah muda, wah biru bahaya ya, darah biru karena ada virus biru ya.
di atas bumi dengan rendah hati. Rendah hati tawadhu, ya. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang jahil ngeledek sampean, ustazah, oke gitu, terus mbok anu, ya. Ya, berikutnya coba Mbak Sarah 64-nya. Ayo Mbak Sarah yang keras. Walladzina yabi. Ayo. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jenenge apa? Salat tahajud. Ya, terus Mbak Nisa. Nisa. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi anaknya didoakan jangan masuk neraka, ya, gurunya doakan, semuanya keluarga besarnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Terus Sanita, kalau Rahma suaranya habis, bisa Mak? Innaha sa'atu. Ya, terus Mak. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jangan sampai ya masuk ke jahanam, jangan sampai. Pokoknya keluarga besar Al-Amin kabeh pendiri sampai dina kiamat ojo ono sing nang ngene neraka, no swarga kabeh ya. Ayo Mbak Sani, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Nggak boleh dientekno duit kabeh ya, perioyo dientekno kabeh akhirnya mari rioyo ra iso blonjo. Ya, jadi tolong putri ya, ustazah, ustadz juga harus ada uang-uang selempitan ya bahasanya itu ya, uang laki, uang perempuan, ya sangune anake dipinjem ya ri pinjem ri sesuk tak baleno ri ngono carane ya. Ayo Gus, waladina liyad'u والذين لا يضعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dari dosanya. Jadi hati-hati, tidak boleh menyekutukan Allah dan tidak boleh berzina. Jadi harus menjauhi. Makanya kita harus menjauhi. Kalau sudah waktunya nikah ya nikah ya, ojo suwe-suwe. Wis cocok wis nang berangkat ya. Jangan wis mari yo gak usah. Ngamuk Gus, wis mari gak usah lho, Gus. Iya. Ayo, ayo. Sapa? Sarah 69. Fihi wa yakhlud fihi, coba wa yakhlud fihi muhana, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Naudzubillah, orang yang mati yang punya dosa syirik, yang pernah berzina atau berbuat salah tidak tobat, makanya tobat ya, kita tobat. Ayo penis. Amalan إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau taubat, dosa-dosanya diampuni. Ayo Rama. Waman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jenenge apa taubat apa? Nasuha. Surat berapa? 66 ayat 8. Ya, At-Tahrim ayat 8 ya. Terus, ayo. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi cuma melok-melok nek wong elek jadi konconi. Ya, saya baca والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Sampeyan kenal karo iku? Karo sapa iku? Mas Bolot iku. Apa ini? Bolot. Lot iya apa anu corona ya. Ha? Mbak Rona deh, corona dengan Mbak Rona. Aduh. Corona lot. Sapa? Mbak Luna, astagfirullah. Baik, terakhir terakhir tadi Gus ya. Jadi terakhir ini Gus, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama tuh ya. Terakhir ulaika yuzaunal hurfata bima sabaru wa yulaqqana fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan ya, ucapan salam di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarrau wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat apa? Kediaman. Terakhir, kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasaufa yakunu lizama. Katakanlah kepada orang-orang musyrik,